Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat-sobatku dengan channel Dokter Teknik. Saya berharap di hari ini sobat-sobatku selalu dalam keadaan sehat, amin. Kita kali ini dalam tema yaitu akan merangkai mesin open atau bisa digunakan untuk pemanas ya. Nah, langsung saja kita perkenalkan yang kita butuhkan apa saja. Satu, yaitu kita membutuhkan box panel ya. Nah, box panel ini sudah saya lubang ya. Ini box panel bekas ya yang saya manfaatkan. Sudah saya lubang sebagai untuk lubang kotak ini sebagai tempat itu ya, termokabel nanti. Dan ini dalamnya ya, ini rel MCB untuk tempat kontaktor nanti sama MCB dan ELCB. Nah, setelah box panel yang kita perlu atau kita butuhkan yaitu automatic thermo controller. Nah, ini juga selain untuk kontrol pemanas, ini juga untuk switch ya. Ini wiring diagramnya untuk controller ini ya, untuk switch controller thermo controller ya. Nah, ini gambar wiring diagramnya ya sobat-sobatku. Dia memakai power AC 220. Nah, setelah switch thermo ini ya, automatic thermo controller ini ada sambungannya ya atau rangkaiannya, yaitu dia menggunakan termokabel nantinya ya. Nah, ini dia berfungsi sebagai switch ya. Nah, apabila kita membutuhkan beberapa derajat suhu yang dibutuhkan untuk ruangan yang memerlukan pemanasan, berapa derajat Celcius. Nah ini termokabelnya ya, untuk termokabelnya ini untuk sensor ya, sensor temperaturnya ya atau sensor panas. Nah, nanti yang dihasilkan akan dikirim sinyalnya ke automatic controller, dan automatic controller akan mengoffkan atau menstabilkan suhu yang dibutuhkan untuk ruangan atau tempat yang dipanaskan. Untuk selanjutnya yaitu kita butuh kontaktor ya, kontaktor. Nah, kontaktor ini saya membutuhkan satu kontaktor yaitu LCD 63 ampere ya. Untuk ini masalahnya saya gunakan untuk beban 10 kW nanti ya, untuk pengopenan kawat las nantinya ya. Nah, ini 3 pas ya, tapi saya gunakan nanti mesin open yang kita buat nanti untuk satu pas ya, kita manfaatkan untuk pas sama netralnya aja. Dan untuk selanjutnya ini pilot lampu 220 ya, satu pilot lampu sebagai lampu indikator. Nah, ini 220 volt ya untuk AC. Kemudian kita butuh switch ya, switch 3 putaran ya, untuk on, kemudian untuk off dan on. Nah, dia ada 4 terminal ya, terminal NC semua ya, yang atas NC1 dan yang bawah NC2. Nah, ini 3 putaran ya. Untuk manual, stop dan auto, nanti kita gunakan untuk manual, untuk putaran kiri, untuk tengah stop dan auto. Nah, kemudian MCB saya butuhkan satu pas MCB 6 ampere untuk
power supply ya, untuk pengaman, untuk kontrolnya nanti ya, untuk rangkaian kontrolnya. Saya cuma memakai 6 ampere ya, MCB satu pasnya. Nah itu sobat-sobatku yang saya butuhkan. Dan kemudian selanjutnya saya menggunakan ELCB ya, ELCB 63 ampere ya, ELCB satu pas yang saya gunakan. Nah setelah itu ayo kita mulai merangkainya saja ya. Kita persiapkan untuk box panelnya, kemudian kita pasang dulu untuk automatic thermocontrollernya ya. Kita pasang bautnya. Ini ada 2 baut ya, kanan dan kiri. Kita pasang saja, kita kencangkan. Nah yang kiri juga kita kencangkan. Termo ini jangan lupa ya sobat-sobatku, sebagai switch ya, sebagai switch dia fungsinya menstabilkan suhu ruangan yang kita inginkan ya. Nah kemudian kita pasang saklarnya ya, saklarnya yaitu saklar on off on ya. Dia untuk nanti saya gunakan untuk manual, kemudian tengah untuk off, dan yang arah kanan untuk arah kanan ketika dia saya gunakan untuk auto ya. Jadi manual, stop, auto. Nah selesai, kita pasang lampunya. Lampunya juga kita taruh di bawah untuk lampu pilot indikatornya ya. Dia nanti menyala apabila kontaktor menyala ya, kontaktor menyala atau elemen nanti nekawat nekelin nyala. Nah untuk selanjutnya kita rangkai yaitu kontaktornya dulu. Kita tarik penguncinya biar dia masuk ke dalam rel. Nah setelah itu kita pasang MCB satu pasnya dan ELCB. Nah kita mulai merangkainya. Kita siapkan kabel. Nah kabelnya sudah saya siapkan ya, sudah saya kupas. Kita tinggal merangkai. Nah untuk pertama kali kita input dari PLN ini masuk ke ELCB dulu ya. Nah nanti outputnya baru masuk ke MCB ya, MCB satu pas. Nah dari itu ya, output LCB yang pas masuk ke MCB satu pas. Nah kita kencangkan dulu. Kita pakai kabel merah ya untuk yang pas rangkaian kontrolnya ya, rangkaian kontrol. Nah kita lanjutkan untuk selanjutnya dari output MCB satu pas kita masukkan ke switch NC ya, NC nomor 1 untuk on, untuk manualnya nanti ya. Untuk manualnya kita hidupkan secara manual dulu ya. Kita coba untuk manual. Jadi kita sambungkan ke switch nomor 1, switch NC ya, untuk on, untuk manual, on manual. Kita kencangkan.
Nah sobat-sobat, ini manual ya, tapi langsung saya sambung untuk ke controller ya. Untuk manualnya sebenarnya nggak masuk ke controller, dia dari switch itu nanti masuknya ke A2 ya, udah jadi kontrol, jadi nggak perlu pengunci, nanti tinggal kita on off kan untuk switchnya. Nah kita sambung saja untuk A2 dari switch nomor 1 ini, yang nomor 2 kita sambungkan ke A2, jadi nggak perlu pengunci ya, tinggal kita saklarnya kita putar ke kiri, dia akan itu ya nyala nanti, yaitu dari switch NC nomor 2 masuk ke A2 kontaktor. Nah kita kencangkan. Kemudian kita pasang netral ya. Netralnya kita ngambil dari itu ya, LCB netral, masukkan ke A1 ya, A1 kita pakai netral. Nah itu manual ya, ke kiri, kalau ke tengah dia off, dan ke kanan dia untuk otomatis ya, otomatis. Nah, kita lanjutkan, kita pasang lampunya dulu, kontrol lampu biar kelihatan. Tinggal masang, kita tarik dari itu ya, saklar atau switch NC tadi. Nah untuk lebih mudahnya kita pasang netralnya dulu ya, kita ambilkan dari A1, netral A1, atau bisa juga langsung dari MCB, tapi lebih efisien kita ngambil dari A1 ya, kita masukkan ke lampu untuk netralnya ya. Kemudian untuk pasnya kita jumper aja langsung ke switch untuk nomor 2, yaitu switch untuk switch manual ya. Maksudnya kita mau menyalakan secara manual dulu. Oh ya, untuk switchnya ini pakai itu ya, NC semua ya. Jadi untuk arah kiri NC, untuk arah kanan NC juga. Nah udah selesai ya, kita coba, kita kasih power, kita pakai power 220 ya. Kita masukkan kabel power. Mohon maaf ya sobat-sobat, ini angin kencang jadi kameranya ketiup anginnya, agak bergoyang-goyang ya, agak bergelombang. Mohon maaf ya, agak mengganggu, tapi semoga bermanfaat selalu ya untuk ini. Kita coba, kita nyalakan lagi, kita tes, kita nyalakan untuk MCB sama LCB nya ya. Nah lampu nggak nyala ya, karena dia pakai manual. Nah mati dia harusnya, dan ini adalah manual. Kontaktornya nyala ya, lampu indikatornya juga nyala ya, tapi tertutup oleh tangan. Nah nyala kontaktornya untuk manualnya ya, jadi untuk itunya nggak nyala. Tapi nanti setelah kita rangkai semua, nanti dia bisa untuk melihat temperaturnya ya, dari untuk
automatic controller bisa, nanti kita kasih brush itu ya untuk temperatur, juga untuk manualnya ya, temperatur gauge ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan untuk itu ya, untuk autonya kita connect saja. Kita lepas dulu yang sambungan untuk lampunya tadi. Nah, kita sambung yang dari 8 ya, yang dari 8 ini dari itu ya, dari automatic ini ya, dari thermocontroller, dia otomatis nanti ya untuk nyalanya, tapi kita masukkan ke switch. Nah, dari switch ini nanti kan dua-duanya antara 2 dan 4, dua-duanya nanti masuk ke itu ya, masuk ke A2, makanya kita jumper. Nah, makanya saya jumper ya. Nah, ini masuk ke kontaktor A2 ya, untuk koilnya ya, koil kontaktor A2. Oh ya, kontaktor ini saya pakai yang koil 220 ya. Nah, ini ya, kita segel nyambung untuk netralnya ya, netral control kita ambilkan saja dari netral lampu, biar enggak terlalu makan panjang kabelnya ya, untuk efisiensi kabel. Langsung saja kita jumper dari lampu. Nah, udah selesai ya sobatku. Nah, untuk terminal 1 dan 2 kita gunakan untuk thermocouple ya. Nah, ini pakai untuk plusnya dia DC ya, untuk plusnya dia nomor 1, dan untuk minnya dia nomor 2. Dia sudah dirubah oleh controller dari internalnya ya, menjadi DC. Nah, kemudian lampunya kita pasang lagi ya, dari 2 bisa, dari terminal nomor 4 bisa untuk switch lampu, kemudian baru dihubungkan ke pas ya, ke pas lampu. Jadi dia ngikut nanti, untuk automatik juga nyala dan untuk manual juga nyala, tapi posisi di tengah off, dia mati juga lampunya. Kita coba saja untuk sobat-sobatku. Nah, kita kasih power ya, kasih power dari PLN ya. Untuk pas, dan untuk kiri netral, ada tandanya ya, untuk ada tandanya untuk L sama N nya ya, untuk ini LCB. Kita colokkan saja ke power 220. Nah, kita nyalakan. Oh, alangkah baiknya kita cek dulu ya, berapa tegangannya masuk. Kita tes pakai voltase, kita pakai tang ampere untuk ngetesnya ya. Nah, kita tes untuk voltasenya. ...235 ya untuk voltase, 235 VAC. Nah, tuh untuk voltasenya bagus ya. Nah, kita lanjutkan, kita nyalakan untuk breaker 1 pasnya. Nah, langsung nyala ya, untuk kontrolnya dia lampu merah ya. Nah, kita arahkan ke manual, dia ke manual. Nah, mati, kemudian auto, dia nyala. Nah, itu panas yang diinginkan, misalnya kita setting ke atas.
Kita mau temperatur berapa, kita turunkan, dia mati juga. Nah, warna hijau yang nyala ya. Nah, ini untuk mengetesnya kita coba untuk temperatur ini ya 50 aja, kita coba 50. Nah, dia untuk panas 50 derajat, untuk suhu 50 derajat dia harus mati. Coba kita panasi pakai korek aja ya, dia mencapai, nah itu mati ya, mencapai 50 derajat dia mati. Kemudian dia akan hidup kembali ya, hidup kembali, dia menstabilkan itu ya. Nah, mencapai suhu 50 dia akan mati, dan kemudian turun sekitar 40 ya, sekitar 10 ya, dia nanti hidup kembali. Nah, untuk ini dia sama dengan switch ya, switch, tapi switch auto ya. Nah, ini nanti masuk ke ruangan ya, masuk ke ruangan open atau ke ruangan apa saja ya, untuk pemanas yang di itu ya, yang membutuhkan untuk temperatur ya. Kita lepas dulu untuk kabel powernya. Nah, ini sudah selesai sobat-sobatku, tinggal kita ngerapikan, untuk kabelnya. Nanti setelah itu kita lanjutkan untuk pemasangannya di mesin open ya. Nah, nanti untuk rangkaian ini setelah saya rapikan, nanti saya pasang di mesin open ya. Nanti saya gunakan untuk mesin open kawat las ya. Nah, untuk mesin open kawat las dia membutuhkan temperatur 300 derajat ya untuk awalnya. Kemudian setelah sekitar 1 jam diturunkan untuk temperatur 100 ya, dia ke 100 terus. Ini nanti untuk kabel power utamanya ya, kita pakai kabel agak besar ya, kita yang nantinya kita sambung ke kontaktor. Untuk power utamanya ya, untuk power utamanya kita sambung ke kontaktor. Nah, ini power utamanya kita pakai nomor 1 ya, nomor 1 sama nomor 3 saja. Untuk nomor 5 nya dia udah rusak agak itu ya, terminal kontaktornya ya, kita kerasin. Ini untuk netralnya kita pasang di nomor 1. Nah, kemudian kita tinggal masang pasnya ya, kita pasang dulu dari kontaktor yang nomor 3 saja, kita pakai, kita kerasin benar-benar keras biar nanti enggak timbul percikan api atau juga disebut ngepong ya. Kemudian kita sambung ke LCB yang pas ya, kita jadikan satu dengan yang ke kontrol, nanti ke kontrol ke MCB satu pasnya ya. Nah, ini pemasangan kabel utamanya ya, kita memakai kabel yang agak besar tapi serabut. Nah, ini ya, jadi yang perlu untuk kita pasang cuman di situ aja ya untuk kabel utamanya, dan untuk inputnya nanti dari PLN masuk ke LCB, kemudian outputnya dari LCB masuk ke kontaktor,
Dan nanti dari kontaktor dia langsung ke beban ya. Bebannya pakai apa? Untuk penghangat atau untuk memperbesar temperatur, untuk penghangat ruangan, untuk misalnya untuk ayam dia pakai lampu. Dan saya ini menggunakan kawat nikelin ya untuk pemanasnya, menggunakan kawat nikelin karena dalam box ruangan nanti membutuhkan temperatur sampai 300 derajat ya untuk awal, kemudian diturunkan harus stabil sampai 100 derajat terus. Nah itu yang saya gunakan nanti. Nah kita masukkan, nanti kita rapikan dan kita pasang di box mesin open untuk kawat lasnya sobat-sobatku, untuk pengopenan kawat las ya. Sambil merapikan, demikian ya sobat-sobatku yang bisa saya bagikan untuk kali ini ya, untuk cara merangkai yaitu mesin open atau pemanas. Kita menggunakan controller ya, auto controller manual ya, masih manual, masih diputar. Kalau untuk sekarang kebanyakan yang sudah ada pakai digital ya. Nah kita masih menggunakan yang ada ya, yang lama kita manfaatkan. Yang penting dia masih bisa berfungsi ya sobat-sobatku. Nah untuk termokouplnya saya pakai yang panjang 2 meter ya, agar nanti masuk ke box itu terjangkau ya, untuk box, untuk penyimpanan atau pemanasan kawat las ya, itu ya. Nah itu sobat-sobat, sekali lagi yang bisa saya bagikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya mohon untuk dukungannya biar berkembang untuk channel Dokter Teknik ini ya. Mohon di like, di subscribe, dan di share biar nanti teman-teman yang membutuhkan bisa ketemu sama video ini ya. Nah untuk itu saya akhiri, sampai nanti ketemu lagi, berjumpa kembali ya. Untuk selanjutnya kita pasang di box panel untuk mesin open ya, langsung kita sambung ke powernya, kita praktekannya. Nanti kita nyalakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.